Zahir kelak nanti dikumpulkan di dalam surganya. Amin. Mudah-mudahan hidup dalam keberkahan, dalam ketenangan, dan insyaallah mudah-mudahan kelak di akhirat mendapat syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriring salawat dan salam tercurah kepada junjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kantong aman? Awal bulan ya. Masih kenceng ya. Kalau sehat seperti itu namanya lahir batin. Lahirnya mendapatkan kemudahan di sisi Allah, batinnya disirami oleh hidayah. Maka insya Allah keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Nanti tempat kita hakiki adalah bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dasar pijakan kita dalam mengkaji di malam hari ini adalah surah Ali Imran ayat 102. Surah Ali Imran, surah yang berapa? Surah berapa? Surah yang ketiga keempat ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran yang ketiga, yang keempat An-Nisa. Ayat 102. Tadi sudah dibaca di muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Agak salah tulisannya. Iya, salah tulisannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati kecuali sebagai muslim yang sesungguhnya. Ini ayat, ibu jamaah yang dirahmati Allah, dijadikan sebagai salah satu ayat yang beliau baca ketika beliau menyampaikan khutbah. Karena khutbah beliau memang rata-rata menyeru kepada nilai ketakwaan. Dan di dalam ayat ini terkandung keselamatan hidup kita dan fondasi dasar dari nilai kehidupan kita. Ya, kita bedah dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Hei orang-orang yang beriman, kalau tidak beriman tidak hai. Jadi yang terpanggil bukan orang Islam, yang terpanggil orang yang punya nilai keimanan. Orang yang beriman pasti muslim, tapi orang muslim belum tentu beriman. Hayya 'alas shalah, panggilan keimanan, tapi belum tentu orang Islam, tetangga kita, bahkan diri kita mendengar panggilan hayya 'alas shalah terpanggil untuk segera melaksanakan sholat. Terbukti begitu hayya 'alas shalah tanggung sinetron lagi ramai. Ini menunjukkan betapa ini panggilan sebenarnya memang bukan orang Islam yang terpanggil, tapi orang Islam yang punya sendi keislaman, yang dengan sendi keimanan dan keislaman yang kuat tadi, dia punya komitmen, dia punya keterpanggilan sami'na
wa ata'na. Kami dengar, kami taat ya Allah. Maka oleh sebab itu, karena ini panggilan kepada orang yang beriman, kita harus bisa menanamkan kriteria orang beriman di dalam diri kita. Kenapa? Karena orang yang beriman yang sesuai kriteria Allah lah yang akan bisa sami'na wa ata'na, tergerak komitmen melaksanakan perintah Allah. Dalam riwayat Imam Ad-Dailami terkait erat dengan orang yang beriman yang punya komitmen, beliau menjabarkan dari Rasul Muhammad SAW bahwa orang beriman yang benar-benar beriman itu pertama tasdiqum biqalbi wa iqrarun bil lisan wa a'mal bil arkan. Yang pertama tasdiqum biqalbi, iman itu bukan sekedar basa-basi. Iman bukan sekedar pernyataan lisan yang mungkin ada kebohongan di dalamnya. Iman bukan cuma teori yang diucapkan. Iman bermula dari tasdiqum biqalbi, membenarkan, meyakini, hakul yakin di dalam qalbu. Apa itu qalbu? Hati. Ala inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. In soluhat, jika benar darah tadi, soluhat sairu amalihi, maka akan benar seluruh amal perbuatan yang lain. Wa in fasadat, tapi segumpal darah tadi jika rusak, maka fasada sairu amalihi, akan rusak pula amal perbuatannya. Ala wahiyal qalbu, itulah hati. Maka hati-hati dengan hati. Jadi bermula dari sini, bermula dari kolbu kita. Kita yakini, kita benar-benar tancapkan keimanan, sehingga tidak ada yang disebut dengan keraguan. Itu modal dasar iman yang pertama, kriteria yang paling utama bahkan. Kenapa? Karena dari hatilah bermula benar dan tidaknya amal perbuatan kita. Maka meskipun tadi kita sholat khusyuknya luar biasa, tumakninah, tapi jika dalam hati kita ruku, sujud, tumakninah dan khusyuk, karena di samping ada calon mertua, maka kehusuan kita berarti menunjukkan bukan kehusuan lillah, bukan kejujuran dan keyakinan yang datang dari qalbu, tapi kepura-puraan dan basa-basi. Hanya sebuah drama, hanya sebuah proses di mana kita sedang bermain drakor. Drakor itu drama Korea. Kita lagi bersandiwara. Kenapa bersandiwara? Kolbu sudah rusak. Maka begitu calon mertua pergi, ibadah berantakan lagi. Inilah pentingnya tasdiqum biqalbi, iman yang terpancar dari hati, iman yang benar-benar hakul yakin, iman yang tidak punya keraguan, karena hati mantap meyakininya. Nah, setelah ikrar tadi, setelah tasdik tadi, maka ikrarun bil lisan. Kriteria yang kedua adalah dia ungkapkan keimanan tadi, ada rasa bangga. Maka karena ada rasa bangga, dia tidak tutup-tutupi keislamannya, dia tidak sembunyikan keimanannya, dia nyatakan sebuah proklamasi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bangga mengungkapkan itu. Kenapa? Karena hatinya sudah yakin. Di zaman
dipaksa sama kawin. Calon cantik, kalau kagak dinikah rugi, tapi kalau dinikah mesti ganti keyakinan. Lalu kemudian akhirnya terjadi yang disebut dengan rekayasa. Ketika ditanya, kok bisa menikah, kapan syahadatnya? Urusan pribadi dong. Kok syahadat urusan pribadi? Syahadat adalah kesaksian. Sebuah kesaksian mesti ada saksi. Kalau memang ada saksi berarti mesti diungkapkan. Kenapa mesti diungkapkan? Karena tidak boleh iman disembunyikan. Ketika kita punya keimanan ibu, terkadang memang wajib diungkapkan, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Di mana ceritanya sholat berjamaah kalau sembunyi-sembunyi? Sholat berjamaah mesti terbuka, disaksikan oleh orang banyak. Dia ungkapan dari nilai keyakinan kita. Kenapa mesti diungkapkan? Karena terkadang memang mesti dibuktikan. Amal disembunyikan boleh, tapi tidak semua amal kemudian disembunyikan. Bahkan terkadang ada amal ibadah sekampung tahu semua. Apa itu? Naik haji, sekampung nganter ke bandara. Betul. Gimana bisa kita sembunyikan? Tetangga nggak diundang, dia kemudian komentar, ih kok ngundang saya, takut diminta oleh-oleh dari haji ya. Undang mereka bukan ingin pameran amal ibadah, betul apa betul? Ngundang mereka kadang nitip anak, tolong saya pergi jauh belum tentu pulang lagi, anak tinggal hanya berdua, saya titip, tolong dipantau, tolong dijaga. Ada apa-apa, tolong datang bantu, mudah-mudahan jadi pahala. Itu kan amal ibadah yang terkadang memang mesti ditampakkan. Maka yang disebut dengan ikrar itu adalah proklamasi. Di mana Indonesia dikenal kemerdekaannya kalau proklamasi sembunyi-sembunyi, proklamasinya ngumpet-ngumpet. Proklamasi itu diinformasikan, diberitahukan. Kapan Islamnya? Urusan pribadi. Harus jelas. Ikrarnya kapan? Mungkin kita nggak melihat, tapi kan kemudian kita juga jadi tahu dan paham. Kalau kita paham Anda sudah bersahadat, kan kami juga bisa membedakan bagaimana kemudian memperlakukan. Bagaimana kemudian Anda bisa kami ajak untuk sholat berjamaah. Karena kalau belum, kami nggak berani juga. Ngapain juga ngajak orang sholat berjamaah kalau kemudian belum Islam. Maka ikrar itu penting. Ikrarnya berupa kalimat syahadat. Itu pembuktian yang kedua dari iman. Dari ikrar tadi wa a'mal bil arkan, maka harus ada pembuktian berupa amal soleh. A'mal bil arkan itu berarti tindakan nyata dengan anggota badan yang lain. Kita aplikasikan iman di hati yang sudah diikrarkan dengan syahadat tadi melalui bentuk amal soleh, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum, ibadah haji, jihad dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah pembuktian nilai keimanan. Tiga-tiganya harus saling terikat, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisah, kita ambil contoh. Orang di hatinya mantap keimanannya, bisa membuktikan, membantu dakwah dengan seluruh perjuangan hidupnya. Sayang bu, lisannya keluh tak mampu mengucapkan syahadat. Ini lisannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal hatinya yakin, tindakannya
turut membantu perjuangan dakwah. Ini orang ujungnya tetap berada di dalam neraka. Contohnya adalah Abu Thalib paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib itu keyakinannya mantap, semantap ayahnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu keyakinannya mantap Bu tentang Allah. Saat dia punya cucu yang sangat tampan, yang diberi nama Muhammad, beliau timang itu anak di depan Ka'bah, lalu kemudian beliau bersenandung di depan Ka'bah. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-thayyibal ardan qad sada fil mahdi alal gilman u'iduhu billahi dil arkan hatta arahu baligul banan. Ini kayak puji-pujian orang Islam. Padahal ini orang cucunya saja belum jadi nabi, tapi memang di zaman itu Allah sudah dikenal oleh mereka. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulam at-thayyibal ardan. Segala puji bagi Allah yang sudah menganugerahkan kepadaku anak yang sangat tampan. Ini anak sudah tampan luar biasa. Di saat kecilnya Bu sudah menjadi qad sadaqil mahdi alal gilman, mampu memimpin anak-anak yang lain, mampu menjadi sadat, orang yang berada di depan memberikan contoh. Maka dikatakan oleh Abdul Muthalib, u'idzuhu billahi dil arkan, aku berta'awuz. Apa ta'awuz? Kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku lindungkan anak ini billah, kepada Allah dilindungkannya, bukan kepada Lata, Uja, Manat, Hobal, bukan kepada berhala, dilindungkan kepada Allah. Hatta arahu baligul banan, sampai dia dilindungi kelak nanti dewasanya. Ini keyakinan Abdul Muthalib dan keyakinan Abu Thalib yang teguh kepada Allah. Ditambah lagi Abu Thalib sudah membuktikan membantu dakwah Rasulullah. Cuma saat dia diminta Rasul untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, qul ya am la ilaha illallah, katakan paman la ilaha illallah, dengan kalimat tersebut engkau akan ditolong oleh Allah, aku akan menjadi saksi dan bukti bahwa engkau sudah bersahadat. Tapi aba ayyakula la ilaha illallah, dia menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menolak berikrar. Maka mata ala millah Abdul Muthalib, meninggal di atas ajaran nenek moyangnya, bukan di atas ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imannya teguh, amalnya kelihatan, tidak mengucapkan syahadat, tidak bangga dengan kalimat la ilaha illallah, tetap ternyata enggak diterima kemantapan iman tersebut. Itu contoh. Ada lagi yang berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Siapa dia? Fir'aun. Pura-pura enggak Bu ngomong kayak begitu? Enggak pura-pura, yakin di hatinya. Kenapa? Udah mau mati. Dia udah bisa melihat kebesaran Allah. Dia sudah bisa melihat betapa ternyata sebentar lagi berhadapan dengan alam kubur. Di situ ada siksa. Maka dengan mantap hati, lisan kemudian mengucapkan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tapi amal perbuatan tidak membuktikan itu. Kenapa? Karena dia mati saat sakaratul maut. Maka itu pun tidak diterima, meskipun kemantapan hati ada, diucapkan di lisan, tapi tindakan tidak menunjukkan itu. Maka termasuk contoh yang lain, Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Orang munafik di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatkah mereka di masjid? Salat. Berikrarkah syahadat mereka? Berikrar syahadat. Orang munafik pasti orang Islam. Orang beriman belum tentu muslim. Orang beriman pasti muslim.
muslim, orang muslim belum tentu beriman. Orang muslim belum tentu beriman. Tapi kalau dikatakan orang munafik, pastikah Islam? Islam. Cuma masalahnya orang munafik ini mampu membuktikan keislaman dengan amal soleh, mampu berikrar syahadat, tapi di hatinya kosong dari keimanan, imannya pura-pura. Iman di lisan cuma basi, amal perbuatan cuma kamuflase, amal perbuatan cuma siasat. Maka ini 3 contoh pembuktian bahwa siapa mukmin yang komit. Mukmin yang komit adalah mukmin yang 3 perkara dalam hadis Ad-Dailami ini wujud dalam hidupnya, yaitu hati mantap, lisan bangga, amal jadi bukti. Itulah mukmin yang pasti muslim. Dia bukan muslim yang belum tentu mukmin. Dia bukan munafik, tapi dia benar-benar bisa membuktikan lahir batin. Lahirnya berupa amal ibadah, lahirnya berupa ucapan yang baik, batinnya berupa iman yang mantap. Nah, inilah yang pertama. Kenapa orang beriman punya komitmen sami'na wa ata'na? Karena imannya punya indikator keabsahan di sisi Allah. Itu disampaikan dalam riwayat Ad-Dailami berupa tasdik, ikrar, dan amal. Ini 3 perkara ini camkan di dalam hati, bahwa saat Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka kemudian kita sami'na wa ata'na. Ini 3 perkara berarti wujud di dalam diri kita. Tapi begitu ya ayyuhalladzina amanu, kita sami'na wa asaina. Apa itu sami'na wa asaina? Kami dengar, tapi kami belum tentu melaksanakan. Asaina, apa itu asaina? Kami membangkang, kami tidak mau. Maka berarti mungkin dia muslim, tapi indikator keimanan tidak wujud, sehingga meskipun muslim tapi sholat kagak. Bulan puasa di siang hari masih berani merokok di depan orang banyak, berinfak tidak mau, amal soleh berat sekali. Diajak sholat, sholat aja sendirilah, jangan ngurusin orang lain, jangan soali. Kenapa bisa terjadi? Indikator keimanan yang tidak wujud. Baik, begitu Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru kita untuk apa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Perintah dalam ayat ini yang harus diwujudkan adalah bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Jadi ada ada seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Yang sanggup punya komitmen melaksanakan adalah yang punya indikator iman tadi. Dalilnya hadis Ad-Dailami. Lalu apa yang kemudian mesti diaplikasikan? Haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Apa itu makna haqqa tuqatih? Takwa yang sebenarnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, pernah menyampaikan tentang makna haqqa tuqatih dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menafsirkan surah Ali Imran ayat 102, di mana haqqa tuqatih itu yang pertama, wa antaskur wa la takfur. Disebut haqqa tuqatih kalau engkau senantiasa bersyukur dan tidak kufur nikmat. Ini indikator haqqa tuqatih yang pertama. Wa antaskur fala takfur. Engkau bersyukur dengan anugerah Allah dan tidak mengingkarinya. Mengingkari karunia Allah namanya kufur nikmat. Maka ibu, sekecil apapun nikmat, alhamdulillah.
Gak punya uang? Alhamdulillah. Bener nih. Orang bilang gak apalah, gak punya uang, yang penting sehat. Orang punya uang MM-an, berapa ember? Kalau sakit habis juga, Bu. Apalagi sakitnya tahunan, sakitnya hampir komplikasi. Datang ini, muncul yang lain, sembuh ini, muncul lagi yang baru, nggak berhenti. Dari mulai penyakit diabetes, ginjal terganggu, jantung terganggu, kantong ikut terganggu juga. Tapi orang yang bertakwa, alhamdulillah, hatta kita tidak makan apapun, alhamdulillah. Di Palestina sono bukan gak makan, bahkan hampir bisa dikatakan sebagian kelaparan. Krisis pangan, orang bisa berhari-hari tidak menemukan makanan. Kita masih bisa makan sehari sekali, masih alhamdulillah. Makanya kalau suami pulang bawa 100.000, alhamdulillah. Bawa 50.000, alhamdulillah. 10.000, alhamdulillah. Nggak bawa, sono pergi. Jangan. Harus alhamdulillah masih bisa pulang suami. Gimana kalau mampir tempat yang lain? Kacau urusan. Jadi suami masih bisa pulang, alhamdulillah, daripada ditunggu jam 8 belum pulang, tunggu jam 10 belum pulang. Begitu dengar kabar di rumah sakit, ayo, mending pulang tangan kosong. Bener apa bener? Yang bener nih. Nah, ini yang disebut dengan wa antaskur fala takfur, bersyukur. Kenapa? Karena tidak ada yang kita terima kecuali anugerah. Bu, apa yang kita terima hari ini anugerah, bukan pencapaian. Buktinya ada orang pergi pagi, banting tulang peras keringat, sampai kemudian di sore hari memang nihil, gak punya apa-apa. Kenapa? Karena ikhtiar tugas manusia, hasil milik Allah. Tapi kadang ongkang-ongkang kaki di rumah, mau pergi kemana pergi, orang nganggur, tiba-tiba assalamualaikum, bawa beras karung. Tuh bayangkan rezeki kadang-kadang begitu, Bu. Dicari belum tentu nemu, nggak dicari nongol di depan pintu rumah kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena rezeki bukan cuma ikhtiar, dia bagian dari karunia. Maka lihatlah baginda Sulaiman alaihi salam dengan kekayaan yang luar biasa dan kemampuan yang sungguh hebat, bisa terbang, bisa bicara dengan binatang. Dia katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur, ini karunia Allah sebagai ujian, apakah aku pandai bersyukur atau kufur nikmat. Nah, ini indikator yang pertama, bahwa takwa haqqatuqati itu senantiasa bersyukur. Jadi majlis az-zakir kalau jamaahnya pandai bersyukur, berarti minal muttaqin, alhamdulillah. Indikator yang kedua, wa an tadhkur fala tansa. Zakir, nama lain dari zakir. Zakir kan yang ingat. Wa antazkur, engkau senantiasa ingat, senantiasa sadar. Nama lainnya adalah senantiasa berzikir. Fala tansa, dan jangan lalai, jangan gofil, dininak bobokan oleh dunia. Buang waktu dengan percuma, banyak ngelamun, topang dagu. Ayo, daripada topang dagu mending zikir dengan lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
hidup untuk apa, hidup berasal dari mana, hidup di jalan seperti apa, kelak nanti mau pergi kemana. Zikir dengan tangan, gunakan tangan untuk hal-hal yang manfaat. Zikir dengan kaki, melangkah ke tempat-tempat taat semacam majlis az-zakir ini, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Zikir dengan seluruh anggota badan, yaitu sadar hidup harus jadi amal ibadah. Jadi zikir itu bukan cuma di sini, mata juga mesti berzikir. Jangan di lisan subhanallah, tapi yang dilihat yang seksi-seksi sambil begini subhanallah, luar biasa. Berarti yang zikir cuma di sini, matanya lalai. Jangan zikir di sini, ini kuping dengar gosipnya sampai sholat datang aja, tunggu dulu ini Amar Joni. Masya Allah. Jadi ini pun harus benar-benar berzikir. Caranya apa? Jangan suka mendengar gosip. Walaupun kata orang digosok tambah sip, karena gosip itu dosa besar. Kenapa disebut dosa besar gosip? Bagaikan makan bangkai manusia saudara sendiri. Makan bangkai halal apa haram? Ini bangkainya manusia, berlipat ganda. Saudara sendiri pula. Orang bilang tega ya, makan saudara sendiri tega, artinya bertingkat. Makan bangkai sudah dosa, makan manusia apalagi, ini saudara pula. Berarti tidak punya kasih sayang. Itu menunjukkan tentang dosa besarnya gosip. Makanya wa antadkur fala tansa, orang bertakwa itu senantiasa sadar dan ingat hidup ini harus bermanfaat jadi amal ibadah. Kalau majlis az-zakir jamaahnya dari pagi sampai malam kembali selalu zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan, zikir dengan pemikiran, sadar bahwa hidup untuk amal ibadah, berarti minal muttaqin. Yang ketiga indikatornya adalah wa antu'ti fala taksi, engkau taat jangan sampai bermaksiat. Engkau taat berarti apapun ketentuan Allah dilaksanakan, apapun larangan Allah dijauhi, jangan membangkang, jangan bermaksiat. Maka itu indikator takwa. Kullukum yadkhulunal jannah illa man aba, semua kalian bakal masuk surga, amin. Kecuali yang enggak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, yang enggak mau siapa ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat bakal masuk surga karena dia orang bertakwa. Wa man asani faqad aba, yang membangkang enggak bakal masuk surga karena mereka dianggap tidak mau masuk ke dalam surga. Nah, ini tiga perkara yang harus dilaksanakan kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, memenuhi seruan Allah, memanggil kita orang yang beriman. Tapi dua-dua ini enggak cukup. Iman sebagai fondasi, takwa sebagai bukti enggak cukup. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Artinya apa? Istiqomah. Hari ini kita punya benteng iman, kekuatan iman yang sangat kuat, hati begitu mantap yakin sama Allah. Takwa membuktikan kita punya amal soleh, takwa membuktikan kita punya amal ibadah, takwa membuktikan kita hidup bermanfaat. Tapi ternyata berhenti, tidak berkelanjutan sampai mati. Itu namanya korun. Kenapa korun? Contoh, korun orang soleh bukan? Orang soleh cuma mantan. Mantan orang soleh. Korun orang baik, cuma mantan. Mantan orang baik. Korun itu punya iman dan bisa membuktikan keimanan,
cuma pensiun dini. Sudah pensiun dari orang soleh, sudah pensiun dari orang baik sebelum mati. Ini majlis az-zakir. Kita insya Allah orang beriman, amin. Kita orang bertakwa, amin. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau nggak sampai mati namanya pensiun dini. Mantan orang baik, mantan orang soleh. Kalau mantan preman masih mending. Iya, mantan preman berarti tandanya taubatan nasuhat. Tapi ini mantan kiai, oh berarti murtad. Ini mantan orang baik, oh berarti nggak sabar. Ini mantan orang soleh tapi mantan berarti nggak sholat lagi. Tadinya rajin sholat tapi kagak sholat lagi. Ada yang lebih luar biasa. Belum mati tapi sudah pensiun dini dari kesolehan. Siapa namanya? Iblis. Iblis itu orang baik, makhluk baik. Iblis itu orang beriman, makhluk beriman. Bahkan antara kita dengan iblis sebenarnya lebih istimewa dia. Kenapa? Kita pernah ngobrol sama Allah. Kita itu kalau ingin ngobrol sama Allah tinggal buka Quran. Man arada ayatakallama Allah qal yaqra'il Quran. Siapa yang ingin ngobrol sama Allah hendaklah baca Quran. Masalahnya kan tidak seperti berhadap-hadapan. Nah, kalau iblis berhadap-hadapan, iblis langsung bisa mendengar Allah berfirman, mengomentari gitu loh. Udah kayak ngobrol gitu loh. Berarti tandanya mulia, pernah ngobrol sama Allah. Ibadahnya di mana? Di dalam sorga. Barisannya sama siapa? Malaikat. Padahal malaikat apa bukan? Malaikat bukan. Bukan. Innahu minal jinni. Dia dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbihi. Dia bermaksiat kepada perintah, dia membangkang perintah Allah. Artinya kalau dia dari golongan jin tapi barisan bersama malaikat, istimewa bukan? Istimewa. Dengan keistimewaannya sayang berhenti di tengah jalan jadi orang baik. Berhenti di tengah jalan jadi orang soleh. Dia tidak meneruskan kesolehannya, dibawa sampai mati. Dia berpamitan sama Allah, goodbye. Nah, kita berarti pun sama. Tidak boleh sekedar hari ini sebagai orang beriman, tidak boleh juga kemudian cuma hari ini kita buktikan keimanan kita. Bertahanlah sebagai orang beriman sampai gerbang kematian. Yang terakhir, cuma ada syarat. Ada syarat. Kalau ingin istiqomah kematian kita kemudian benar-benar muslim sejati, dalam tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain ya, tafsir Jalalain, karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali. Berarti ini kitab kolaborasi dua ulama besar. Ketika menafsirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, mereka berdua cuma menafsirkan dengan satu kata, muwahhidun. Muwahhidun. Orang yang muslim sejati sampai mati itu adalah orang yang bertauhid. Jadi iman bisa bertahan, ketakwaan bisa dipertahankan sampai gerbang kematian kita muslim sejati kalau kita bisa mempertahankan ketauhidan, tidak membuat kemusyrikan, tidak meminta-minta di sisi keramat, tidak meminta-minta di pohon besar, tidak meminta di gunung kawi, tidak punya jimat sebagai ajian, tidak ada sesuatu yang membuat diri kita meminta kepadanya kecuali meminta hanya kepada Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jaga
ketauhidan. Hilangkan semua bentuk kemusyrikan. Insya Allah iman bisa bertahan, takwa akan bisa dipertahankan, mati sebagai muslim, yaitu orang yang bertauhid. Berarti ibu, orang Islam ketika meninggal bertauhid, cuma satu Tuhan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan cuma sebagai muslim, tapi lisannya akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jaminannya kalau itu kalimat di akhir hayat, maka akan masuk ke dalam sorga. Itu muslim. Tapi seandainya orang muslim tapi membawa kemusyrikan, sampai mati kemusyrikan masih ada di dalam hati, maka bukan cuma tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi matinya bukan sebagai muslim. Itu kesimpulan tafsir Jalalain. Muslim yang mati muslim bawa tauhid, tapi muslim yang mati bawa kemusyrikan bukan muslim, karena makna wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Jadi walhasil surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 102 mengajarkan kepada kita konsep hidup dasarnya adalah iman. Pembuktian nyata dalam kehidupan adalah ketakwaan. Dan ketika meninggal dunia sukses sebagai orang yang beriman adalah karena membawa ketauhidan. Itulah muslim sejati, modal dasar keselamatan kita dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin kajian dulu ibu. Nanti sisi tanda jawab 3 orang ibu. Biar ada kelamaan. Biar aja dulu.